Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Video kali ini berbeda banget sama video-video yang udah aku pernah buat sebelumnya. Sekarang ini aku nggak jalan-jalan, aku nggak review hotel, tapi aku lagi ada di rumah. Dan sesuai judul di video ini, hari ini aku mau nyobain buat masak. Tapi masaknya itu agak sedikit berbeda. Karena selain masak, aku juga mau ngelakuin eksperimen. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat lihat instastory-nya Tasya Farasya dan aku terinspirasi untuk nyobain sesuatu. Instastory-nya kayak gini. Oh my god. Gila. Cuacanya ini terlalu ekstrim, panas banget. Ya udah, itu. Ya udah, oke, fine. Tenang, Mbak. Panas banget, cetar banget. Itu kalau belum habis maghrib juga belum. Mbak jangan lupa pakai sunblock, Mbak. Itu dari jam 9 aja udah panas banget. Itu sampai jam 3. Udah panas banget itu. Apalagi kalau jam 12 itu kan cetar-cetarnya kan. Makanya jam 3 aja gorengnya. Terus berhubung itunya udah panas banget. Ya udah buat goreng deh. Gemes. Oh my god, ada masak telur. Ah, jadi dong telurnya. Bisa nih buat konten video. Gila. Oh my god. Bikin goreng pete juga. So, di negara kita tambah 62 itu katanya sekarang lagi cuaca ekstrim. Jadi kalau pas siang-siang kayak gini, panasnya itu pakai banget. Dan karena warga negara kita tambah 62 itu sangat kreatif, jadi mereka memanfaatkan situasi ini untuk memasak. Ada yang masak kerupuk dan ada juga yang masak telur. Kalau ngomongin soal telur, di YouTube itu nggak ada yang lebih viral dibanding telurnya Bang Next Carlos. Ups. Kalau ngomongin soal telur, di YouTube itu nggak ada yang lebih viral dibanding nasi telurnya Bang Next Carlos. Betul kan? So hari ini, mumpung sekarang ini cuacanya lagi cerah dan mataharinya lumayan terik, jadi hari ini aku mau masak nasi telur viral Bang Next Carlos cuma pakai sinar matahari. Apakah kira-kira bisa? Mari kita coba. Yang pertama, sebelum kalian mempersiapkan alat dan bahan buat kalian memasak di bawah sinar matahari, pastikan kalian mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu. Yang pertama, sunblock. Menggoreng telur di bawah sinar matahari itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai kulit kalian juga ikut tergoreng. Yang kedua, topi. Setiap aku bikin video, aku selalu pakai topi. Tapi di siang hari yang terik ini, topi ini tidak cukup untuk menghalau panas. Jadi aku membutuhkan satu penutup yang lebih besar. Sekarang waktunya kalian untuk mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama, pastinya kalian membutuhkan penggorengan. Atau bisa juga diganti dengan teflon. Lebih bagus. Jangan lupa untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Ada telur ayam, minyak goreng, dan campuran kecap-kecapan. Karena ini bukan video tutorial, jadi aku tidak menjelaskan detail tentang bahan yang ada di kecap-kecapnya ini. Kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang bahan apa aja yang ada di dalam situ, kalian bisa cari video lain di YouTube. Jangan malas-males, oke? Oke, sekarang aku sudah siap untuk memasak. Pastikan kalian mencari tempat dan lokasi yang aman untuk memasak. Tapi hari ini aku lagi mager banget buat keluar. Jadi aku pengen ngelakuin eksperimennya di rumah aja.
Sebelum Anda memulai untuk memasak, letakkan penggorengan atau teflon yang Anda bawa, kemudian tuangkan minyak goreng dan diamkan kurang lebih sekitar 15-30 menit. Ini bertujuan untuk memanaskan permukaan teflon. Oke guys, ini teflonnya udah panas banget dan di atasnya tadi udah aku kasih minyak. Setelah kira-kira permukaan teflon sudah mulai panas, langsung masukkan telurnya. Oke. 1, 2, 3. Nggak mateng dong guys. Oke, kita coba diemin dulu. Kita lihat apakah bisa mateng atau enggak. Oke guys, ini udah sekitar 1 menit dan teflonnya sih panas banget ya. Cuman nggak cukup panas untuk masak telur sih guys. Nih, kayaknya ini percuma kalau kita tungguin. Jadi kayaknya eksperimennya gagal. Eksperimen yang pertama ini, ekspektasi gua pas dimasukin telurnya bakalan bisa langsung mateng kayak di video-video itu. Makanya ketika reaksi telurnya nggak berubah, aku keburu bilang gagal. Lagian di halaman belakang mataharinya udah mulai hilang karena ketutupan bayangan tembok. Oke guys, sekarang aku mau cobain buat percobaan yang kedua. Di sini memang tempatnya lebih panas karena kalian bisa lihat di belakang aku. Aku sekarang lagi ada di lantai 2 rumahku. Bener-bener nggak ada penghalang. Ini ada di sebelahnya tangki air teman-teman. Jadi emang di sini asli panas banget. Ini masih teflon yang sama kayak yang tadi, udah aku cuci dan aku mau tinggal dulu di sini. Mau tinggal dulu mungkin kurang lebih sekitar sejam. Habis itu aku mau balik lagi dan kita baru mulai buat eksperimen yang kedua. Oke? A few moments later. Oke guys, ini barusan aku udah tinggal sekitar 1-2 jam dan kalian bisa lihat ini bayangannya udah berubah ya dibanding terakhir waktu kita samperin. Dan sekarang aku mau tuang minyaknya, tapi kayaknya sedikit aja, nggak usah sebanyak kayak yang tadi. Oke, segini cukup. Coba ping. Panas. Oke guys, sekarang aku mau cobain buat langsung masukin aja telurnya karena ini udah jam 2:30. Mudah-mudahan berhasil. Kita cobain. Di eksperimen yang kedua, gue yakin teflonnya ini lebih panas dibanding yang pertama tadi. Tapi hasilnya ini teflonnya panas banget. Tapi meskipun begitu nggak cukup buat masak telur dong. Oke deh, coba kita tungguin lagi sebentar. Apakah kalau misalkan kita tinggal sebentar lagi dia bisa lebih matang dari ini? Kita tungguin. Oke guys, ini aku udah tungguin sekitar 5 menitan, tapi nggak ada perubahan yang signifikan. Walaupun di bagian samping-sampingnya itu telurnya lumayan mateng ya, tapi di bagian tengahnya, terutama di bagian egg yolk atau kuning telurnya itu sama sekali nggak ada perubahan, jadi bener-bener mentah. Sedangkan putih telur yang di bagian sisi pinggir-pinggiran itu lumayan matang teman-teman, bahkan sampai kering. Jadi sebenarnya apakah ada yang salah ketika aku melakukan eksperimen ini, atau memang cuaca di Bali kurang panas, atau sebenarnya memasak telur atau kerupuk menggunakan sinar matahari itu cuman hoax? Tulis di komen di bawah, oke? Walaupun gue udah nyobain 2 kali, tapi gue masih belum lega karena masih penasaran banget. Jadi teflon yang tadi itu gue lanjutin jemur lagi di jendela kamar gue yang kena sinar matahari. Gue tinggal sekitar sejam dan ternyata ada perubahan yang signifikan kayak gini. Jadi yang bagian putih telurnya itu bener-bener udah hampir kering semua guys. Sedangkan yang kuning telurnya ini cuman kering di bagian luarnya aja, sedangkan bagian dalamnya itu masih kayak berlendir gitu. Ini sebenarnya aku mau lanjutin buat jemur terus, tapi karena sekarang udah jam 4:30, jadi cahayanya juga udah nggak panas. Yang ada bukan malah tambah mateng, tapi malah makin banyak semutnya guys. Tuh coba lihat tuh. Jadi udah mulai disemutin. Oh ya, BTW ini baunya itu udah kayak telur mateng sih teman-teman. Planning aku karena ini udah lumayan berhasil, besok aku mau cobain lagi buat eksperimen yang terakhir. Tapi aku mau jemur bener-bener sampai mateng. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Oke, kita langsung cobain aja besok. Dadah.
One eternity later. Besoknya, gue masih ngelakuin hal yang sama. Gue mulai jemur teflonnya jam 11 siang. Setelah sejam, gue masukin telurnya dan gue tungguin sampai telurnya bener-bener mateng. Abis itu, gue masukin kecap-kecapannya dan gue tungguin lagi. Oke guys, barusan aku udah selesai nyobain eksperimen yang ketiga. Tapi hasilnya di sini berbeda dengan eksperimen yang kedua kemarin. Hari ini aku udah jemur telurnya itu lebih lama durasinya dibanding kemarin. Lebih kering kemarin dibanding hari ini teman-teman. Karena even putih telurnya aja hari ini tuh tidak semuanya kering. Mungkin cuaca hari ini tuh tidak sepanas seperti cuaca kemarin. Jadi kalau misalkan kalian mau nyobain eksperimen ini, kalian harus tahu dulu cuaca di tempat kalian. Apakah itu bakalan panas banget atau B aja? Tapi nggak apa-apa, aku juga udah masak nasi telur viral Bang Next Carlos yang normal. Jadi nggak pakai sinar matahari. Dan kita bakal bedain nih, telur yang dimasak pakai sinar matahari dan telur yang dimasak pakai kompor. Kira-kira bedanya kayak gimana sih? Sebenarnya udah kelihatan banget. Karena hari ini eksperimennya memang gagal, mungkin karena cuacanya kurang panas, jadi telurnya juga ya mungkin matangnya cuman 30-25% mungkin ya. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian lihat tentang seorang yang masak telur dituangin di atas teflon, teflonnya ditaruh di atas aspal, terus kemudian begitu telurnya masuk ke dalam teflon, itu langsung mateng tanpa ada proses dijemur, jadi seolah-olah langsung mateng. Itu fix pasti hoax guys, hoax. Ya, itu pasti hoax. Karena itu nggak mungkin, aku udah buktiin telurnya aku udah jemur sampai berjam-jam, tapi ternyata sama sekali nggak mateng gitu. Mana mungkin kalau misalkan begitu telurnya dituang, langsung mateng seolah minyaknya itu udah panas kayak dari kompor. Itu mungkin teflonnya udah dipanasin di kompor sampai bener-bener panas, minyaknya juga sampai bener-bener panas, terus kemudian dia lari cepet-cepet ke aspal, dan dia tuangin telurnya di situ. Itu masuk akal. Jadi menurut aku itu videonya 100% hoax ya. Sebelum bikin video ini, aku udah cobain masak resep ini tuh berkali-kali guys. Tapi sayangnya kuning telurnya yang ini agak hancur. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Tapi asli sini memang nasi telurnya simple resepnya dan rasanya tuh enak banget. Parah. Makan. Wah, gokil banget. Nah, kalau kondisi telurnya itu belum 100% matang kayak gini dan malah cenderung mentah, saran aku jangan dimakan ya, karena telur ayam itu kalau misalkan mentah itu ada kuman namanya salmonella. Jadi jangan dimakan. Tapi ada beberapa telur yang memang diproduksi itu katanya bebas salmonella. Karena aku pakainya telur ayam negeri biasa, jadi ini ada kumannya. Jadi jangan dimakan. As always guys, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau misalkan kalian ada ide-ide eksperimen lain yang pengen aku cobain, jangan lupa tinggalin di komen di bawah. Dan pastinya kalau misalkan kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di @abnormaltravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Selamat mencoba buat eksperimennya. Dadah!